Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda SDIT dan SMP IT Alami, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, biasanya teman-teman akan menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Namun, pada saat sekarang ini, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah merindukan jawaban Ananda tersebut. Nah, tapi Ananda jangan lupa tetap sabar dan berdoa ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Soleh-soleha semua, tidak terasa ya kita tidak bertemu selama 7 bulan. Artinya Ananda belajar di rumah selama itu. Nah, awal-awalnya teman-teman pasti merasa happy, merasa senang karena Ananda banyak liburnya, banyak waktu istirahatnya. Tapi ternyata kesini-sininya Ananda pasti mulai merasakan kebosanan. Nah, kita perlu ingat kembali, tujuan dari pembelajaran jarak jauh ini adalah untuk memutus mata rantai dari virus yang sedang beredar ini. Soleh-soleha tidak perlu khawatir dan tidak perlu sedih. Walaupun kita bosan di rumah saja, tetapi kita tetap harus sabar dan terus berdoa ya. Nah, untuk mendukung studi from home atau SFH, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 6 tips belajar efektif di rumah saja. Apa saja? Yuk kita bahas. Teman-teman semua yang sedang ada di rumah, baik SD, SMP, atau SMA, bahkan yang sedang perguruan tinggi pun mengalami dampak dari virus ini atau pandemi ini. Namun, yang perlu kita perhatikan caranya yang pertama adalah untuk belajar efektif, yaitu mengatur waktu. Nah, teman-teman semua, kenapa sih kita harus mengatur waktu? Ternyata ini sama halnya dengan ketika teman-teman belajar di sekolah atau seperti biasa saja, yaitu teman-teman datang pukul 7, lalu teman-teman istirahat, lalu teman-teman pulang. Nah, kita juga aplikasikan waktu tersebut walaupun hanya belajar di rumah saja. Nah, teman-teman perlu mengatur waktu teman-teman, kapan mulai belajarnya, kapan teman-teman istirahatnya, dan kapan selesai belajarnya. Tentu saja, selama pembelajaran, teman-teman harus menjauhkan dari hal-hal yang mengganggu fokus teman-teman selama belajar. Apa saja sih yang mengganggunya? Salah satunya adalah game atau bermain. Jadi, selama waktu belajar, yuk kita fokus untuk belajar. Setelah mengatur waktu belajar, yang kedua yang perlu kita atur adalah merapihkan tempat belajar. Tapi sebelumnya, Ibu pengen bertanya kepada teman-teman semua, siapa yang masih belajar di atas kasur? Nah, ini tidak baik ya, karena kasur itu untuk tidur, sehingga teman-teman akan merasa ngantuk ketika belajar di atas kasur. Nah, teman-teman tidak perlu mempersiapkan ruangan yang luas atau besar untuk belajar. Walaupun kecil, tetapi rapi. Walaupun kecil, tetapi bersih. Nah, teman-teman perlu memperhatikan meja belajar teman-teman, karena supaya apa? Supaya teman-teman mampu belajar dengan nyaman dan tentunya tetap fokus. Tips ketiga adalah kita mempersiapkan air putih, air minum, dan cemilan atau makanan kecil. Teman-teman bisa minum atau makan cemilan tersebut pada pergantian jam pembelajaran. Nah, ini berfungsi untuk teman-teman tetap bersemangat selama pembelajaran serta menjaga fokus ketika Ananda mulai mengantuk. Tips keempat yaitu ini adalah yang paling penting. Teman-teman harus tetap fit. Berarti teman-teman harus olahraga. Nah, teman-teman semua bisa olahraga kecil seperti peregangan atau teman-teman menggerakkan tangan, kaki, dan kepala sebelum mulai belajar. Ini sangat bagus untuk peredaran darah teman-teman. Semoga menjadi lancar ketika teman-teman olahraga pada pagi hari. Dan teman-teman juga usahakan olahraga 3 kali dalam 1 pekan. Misalnya olahraga sepeda atau jogging, atau teman-teman yang suka berenang menjadikan itu sebagai hobinya. Tips yang kelima adalah
mempersiapkan kebutuhan pembelajaran. Soleh-soleha selama belajar pembelajaran jarak jauh dan belajar tatap muka tentunya memiliki kebutuhan yang berbeda. Nah, jadi teman-teman perlu menyiapkan media komunikasi, yaitu misalnya laptop atau telepon, serta teman-teman juga membutuhkan koneksi internet supaya dapat mengirimkan tugas atau dapat berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Nah, sekarang tips yang keenam atau tips yang terakhir, yaitu teman-teman perlu memahami dan kenali diri teman-teman. Nah, contohnya teman-teman perlu memahami tipe gaya belajar teman-teman. Secara umum, tipe belajar ini terbagi 3, yaitu ada audio, ada visual, serta ada kinestetik. Ini berfungsi untuk mengoptimalkan hasil pembelajaran teman-teman. Serta yang terakhir, perlu kita salurkan hobi positif. Apa saja? Misalnya, selama pembelajaran jarak jauh ini, kita memiliki waktu yang sangat banyak, waktu luang yang sangat banyak. Jadi, teman-teman bisa menggunakan waktu luang tersebut untuk menggali hobi teman-teman dan mengoptimalkannya. Misalnya, teman-teman yang suka memasak, banyak sekali contoh ataupun cara memasak yang ada di YouTube ataupun di internet. Jadi teman-teman silahkan share ataupun cari bagaimana cara memasak tersebut, lalu teman-teman aplikasikan di rumah. Atau teman-teman yang suka mengedit video atau foto, bisa juga teman-teman cari caranya di Google ataupun di YouTube, lalu teman-teman aplikasikan. Semoga bermanfaat ya. Demikianlah tips belajar efektif di rumah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.